Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak masih diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita belajar bersama di bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum lebih lanjut, mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, bab 1 iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Meliputi makna iman pada kitab-kitab Allah, kemudian beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa makna iman kepada kitab-kitab Allah? Seperti yang sudah pernah kalian pelajari, saya yakin sudah pernah belajar bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang namanya sifat kalam, yakni Allah itu berfirman. Nah, di antara sebagian dari firman-Nya Allah itu tertuang atau tertulis dalam kitab-kitab suci. Ada yang tertulis dalam suhuf. Apa itu kitab dan apa itu suhuf? Kalau kitab suci itu kumpulan firman Allah yang sudah terperinci, sudah tersusun rapi, sudah sistematis. Tetapi kalau suhuf itu kumpulan firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Nah, kitab Allah itu ada 4. Adapun suhuf ada 100. Saya lanjutkan. Apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Menurut Al-Quran disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya kurang lebih, orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur, ingkar, tidak percaya kepada Allah wa malaikati, dan tidak percaya pada malaikatnya, tidak percaya pada kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Menyimak apa yang sudah disampaikan dari dalil tersebut di atas, bahwasannya kita ini wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa artinya iman kepada kitab Allah? Yaitu percaya dan yakin bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitab suci melalui perantara malaikat Jibril kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Pertama, Taurat. Taurat adalah diturunkan kepada Nabi Musa, ditujukan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Ini diturunkan di abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun Taurat itu berisi 10 perintah Tuhan. Di antaranya mengesahkan Allah SWT, kemudian tidak menyembah berhala ataupun patung, kemudian larangan berbuat zina, larangan membunuh, larangan mengambil hak milik orang lain, berbuat baik kepada orang tua, menghormati hari Sabtu, dan lain sebagainya. Ada 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Taurat. Yang kedua, Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di abad ke-10 sebelum Masehi dan ditujukan kepada Nabi Daud dan Bani Israel. Untuk Zabur itu sendiri berisi
tentang doa-doa dan syair-syair pujian kepada Allah SWT. Saja yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ditujukan kepada Nabi Isa dan umatnya Bani Israel. Injil itu turun pada abad pertama Masehi. Ya. Adapun Injil itu berisi tentang kembali mengesahkan Allah SWT, kemudian menyempurnakan, membenarkan isi ajaran Taurat, kemudian menyempurnakan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, dan yang terakhir Injil itu memberitakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran, penerimanya Nabi Muhammad SAW, kemudian ditujukan kepada seluruh umat manusia, mulai sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman hari kiamat. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh umat manusia. Beda dengan tiga kitab terdahulu, itu hanya untuk umat yang ada saat itu. Jadi beda dengan Al-Quran. Sudah. Adapun sukuf itu diturunkan kepada Nabi. Pertama Nabi Sis ada 50 sukuf. Kemudian Nabi Idris ada 30 sukuf, kemudian Nabi Ibrahim 10 sukuf, dan Nabi Musa 10 sukuf. Jumlahnya 100, jadi total 100 sukuf. Ditambah 4 kitab suci menjadi 104 firman Allah yang diturunkan kepada manusia. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara beriman kepada kitab Allah sebelum Al-Quran, kita meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Oleh karenanya, Al-Quran ini menjadi penyempurna bagi kitab-kitab yang terdahulu. Kita meyakini bahwasanya semua ajaran dalam kitab 3 terdahulu itu sudah terkandung di dalam Al-Quran. Itu cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kemudian cara beriman kepada kitab Al-Quran bagaimana? Kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Itu cara kita beriman pada Al-Quran. Dan kita cinta kepada Al-Quran dengan cara setiap hari kita membacanya, kita memahami isinya, kemudian kita amalkan kandungan-kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hikmah beriman pada kitab Allah, yang pertama menanamkan nilai-nilai toleransi. Kalau seseorang itu sudah beriman pada kitab Allah, pasti dia akan memiliki sifat toleransi di dalam dirinya. Dia akan tidak mudah untuk menyalahkan umat-umat yang terdahulu, karena umat yang terdahulu itu ya punya dasar, punya kitab suci yang diturunkan kepada mereka, sehingga tata cara mungkin ibadah mereka yang beda dengan kita, ya kita akan menghormati, tidak perlu menyalahkan mereka. Kemudian yang kedua, memperkuat keimanan. Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, akan tambah kuat keimanan kita. Kita membaca kitab suci itu akan tambah menyebabkan iman kita menjadi kuat. Itu hikmahnya. Selanjutnya yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab suci adalah menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia, agar manusia itu selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah anak-anak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.